Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 230209501039. Pada tugas ini, kita akan mempelajari konsep encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP menggunakan bahasa C#. Jadi, encapsulation itu adalah salah satu dari 4 prinsip dasar OOP yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan melalui metode public. Jadi di sini kita akan membuat sebuah program sederhana yang merepresentasikan data mahasiswa. Jadi program ini akan menggunakan properti privat untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, NIM, dan juga usia. Dan metode public untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut. Selain itu, kita juga akan membuat metode untuk menampilkan data mahasiswa. Oke. Pertama, kita akan membuat program dengan menggunakan using system. Using system. Nah, oke, sudah using system. Jadi using system ini adalah pernyataan yang digunakan untuk mengimpor namespace system. Jadi namespace system itu adalah sekumpulan kelas, metode, dan juga tipe data yang disediakan oleh C# ini. Jadi dengan menulis using system, kita bisa menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam namespace system tanpa harus menulis system setiap kalinya. Contohnya, kita bisa langsung menggunakan console writeline tanpa menulis system console writeline. Lanjut, kita ke langkah yang kedua, yaitu membuat kelas mahasiswa. Public class mahasiswa. Oke, ini. Nah, lalu properti pertamanya. Properti private tree, private string name, private integer fungsi. Oke, gini. Oke, sudah. Oke, jadi public class mahasiswa itu adalah sebuah kelas yang bernama mahasiswa. Jadi kelas adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Dalam kali ini, kelas mahasiswa akan digunakan untuk membuat objek yang merepresentasikan data mahasiswa. Selanjutnya, private string nama. Jadi itu adalah properti privat yang digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Properti ini bersifat privat, jadi artinya kita hanya bisa diakses dari dalam kelas mahasiswa. Selanjutnya, private string name. Ini adalah properti privat untuk menyimpan NIM mahasiswa. Dan yang terakhir, private integer usia. Jadi ini adalah properti privat untuk menyimpan usia. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat properti public dengan getter dan juga setter. Kita bikin dulu public string, public string, lalu nama, ya kita buka kemudian sini kita kayak gini, lalu get return oke, udah. Lanjut di bawah set ini return name value.
lalu titik com lah. Oke. Lanjutnya di bawah kita bikin lagi public string name di sini. Name, oke. Besar, kecil aja lah. Dan tadi kita udah bikin auto besar deh. Name, oke. Kita di sini gini. Nah, sama kayak tadi, tapi aja di sini. Get return name. Terus name value. Ini. Jadi kita ke integer usia. Kita copy aja ini salah kok. Ini usia. Kita besar aja. Sini bukan string lagi tapi udah integer. Oke. Udah jadi kayak gini. Oke, udah jadi. Oke, untuk penjelasannya, jadi public string nama ini adalah properti public yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi properti privat nama. Jadi properti ini memiliki dua metode, yaitu get, return nama, yang digunakan untuk mengambil nilai dari properti privat nama. Selanjutnya ada set, nama value. Jadi metode set ini digunakan untuk mengubah nilai dari properti privat nama menjadi kata kunci value. Jadi di sini set nama value adalah metode set yang digunakan untuk mengubah nilai dari properti privat nama. Jadi kata kunci value adalah nilai baru yang akan diberikan ke properti nama. Jadi selanjutnya di bawahnya adalah public string name. Sama, ini adalah properti public untuk mengakses dan memodifikasi properti privat name. Dan yang terakhir adalah public integer usia. Sama juga, ini adalah properti public untuk mengakses dan memodifikasi properti privat usia. Kita ke langkah yang keempat, itu membuat metode untuk menampilkan data mahasiswa. Kita bikin di bawahnya lagi public void tampilkan data ini. Ini console write line nama sini koma nama berarti koma konsol lagi ini copy aja. Kita ada bantuannya. Oh enggak, sampai kok. Tadi ngetes doang. Ini ganti name. Kita ganti name. Kayak gini. Terus selanjutnya kita akan copy lagi sini. Beli usia. Tahun. Nah, itu. Oke, untuk penjelasannya, jadi public void tampilkan data ini adalah metode public yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa ke konsol. Jadi metode ini tidak mengembalikan nilai void, artinya hanya menampilkan data tanpa mengembalikan hasil. Selanjutnya adalah console write line nama, terus kosong lalu nama. Ini adalah perintah untuk menampilkan nama mahasiswa ke konsol. Jadi 0 itu adalah placeholder yang akan diganti dengan nilai dari variabel nama. Selanjutnya ada console write line name. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan name mahasiswa ke konsol, sama saja. Dan di bawahnya yang terakhir adalah console write line usia.
Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan usia mahasiswa ke konsol. Oke, kita selanjutnya ke langkah kelima. Jadi langkah kelima itu adalah membuat kelas program dan metode main. Metode main. Kita bikin dulu kelas program. Kelas program. Nggak usah ada. Nah gini. Lalu static void main. String string dulu ini nah gini lalu args. Wah ini penting koma di sini ya. Lalu membuat mahasiswa MHS1 lalu sama dengan new mahasiswa. Gini. Selanjutnya MHS1 dot nama sama dengan window. Oke. Lalu MHS2 1 dot name santai. Ini saya 2302010139. Oke. MHS1 dot usia sebelas 20 deh. 20 tahun. Oke. Akhirnya kita buat console write line. Data mahasiswa. Nah gini itu teksnya. Lalu MHS1 dot tampilkan data. Gini. Lalu MHS mahasiswa 1 dot usia sama dengan 21. Ini itu perubahannya. Console write lagi. Console write line. Spasi ini, spasi dulu. Data setelah perubahan usia. Nah, di bawahnya MHS1 dot tampilkan data. Begini. Oke, saya jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi pertama ini adalah kelas program. Jadi kelas program ini adalah kelas utama yang berisi metode main. Metode main adalah titik awal dari eksekusi program. Selanjutnya static void main. Jadi itu adalah metode utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Jadi kata kunci static ini berarti metode ini bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelas program. Selanjutnya mahasiswa MHS1 nih.
Jadi itu adalah kita membuat objek mahasiswa tuh dari kelas mahasiswa. Objek ini akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya adalah ini. Jadi itu adalah kita mengisi properti nama dengan nilai nama saya, yaitu Windu Graham, menggunakan metode setter. Sama aja seperti yang lain ini. Kita juga mengisi data ke dalamnya. Ada yang diisi dengan name dengan tipe data string, lalu juga usia dengan tipe data integer. Oke, terus selanjutnya ini mahasiswa tampilkan data. Jadi ini kita memanggil metode tampilkan data untuk menampilkan data mahasiswa ke konsol. Selanjutnya ini MHS usia 21. Jadi kita mengubah nilai usia menjadi 21. Ini adalah perubahannya. Selanjutnya yang terakhir adalah MHS tampilkan data. Jadi MHS tampilkan data ini adalah kita menampilkan data mahasiswa setelah perubahan usia. Jadi setelah dijalankan akan tampil seperti ini. Wah, ada errornya. Oh iya, ada yang saya lupa. Sudah titik koma lah. Dan jangan lupa titik koma. Oke. Jadi sudah berhasil, cuma tidak tampil di sini. Saya tampilkan dulu lewat OBS. Ini sudah berhasil ya. Tekan dulu. Nah, ini dia. Ini adalah outputnya. Ini adalah output yang dihasilkan. Data mahasiswa suatu nama, lalu setelah perubahan usia. Oke, ini adalah outputnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa outputnya bisa seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan program ini kita bisa membuat sebuah kelas, properti dan juga metode dan objek dalam C#. Jadi kita juga memahami konsep encapsulation dan bagaimana menggunakan getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi data. Jadi program ini dikembangkan untuk menambahkan fitur sesuai kebutuhan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa outputnya bisa seperti itu tadi. Jadi tadi outputnya ada data mahasiswa, nama saya, name dan juga usia. Jadi pertama-tama struktur program itu ada dua. Ada kelas mahasiswa ini, dan juga ada kelas program. Nah, penjelasan output, yaitu output pertama data mahasiswa pertama. Kenapa output ini bisa dihasilkan? Karena kita membuat objek mahasiswa di dalam metode main. Kita juga membuat objek mahasiswa itu dari kelas mahasiswa. Lalu kita mengisi datanya. Nah, kita mengisi datanya di sini. Kita mengisi datanya menggunakan properti public, nama, dan name dan juga usia. Jadi properti ini menggunakan metode setter untuk mengisi nilai ke dalam properti private. Selanjutnya kita menampilkan data mahasiswa. Kita memanggil metode tampilkan data untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu yang console writeline tampilkan data mahasiswa itu nih. Lalu metode tampilkan data untuk mengeksekusi kode tersebut yang ini. Nah. Jadi hasilnya akan menjadi output yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke output yang kedua, data setelah perubahan usia. Kenapa output ini bisa dihasilkan? Karena setelah menampilkan data pertama, kita mengubah nilai usia 20 menjadi 21, di mana kita di sini ubahnya. Oh, sini. Jadi properti usia itu menggunakan metode setter lagi untuk mengubah nilai properti private usia. Lalu kita menampilkan data setelah perubahan menggunakan tampilkan data, yaitu ini. Nah, jadi metode tampilkan datanya adalah mengeksekusi kode yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang nilai usia sudah berubah menjadi 21. Jadi hasilnya adalah output yang kedua. Ya, tuh.
Jadi kesimpulannya, data mahasiswa pertama diisi menggunakan properti publik yang memiliki metode setter, lalu data ditampilkan menggunakan metode getter yang mengambil nilai dari properti private. Perubahan data seperti mengubah usia dilakukan melalui metode setter yang memengaruhi nilai properti private. Selanjutnya, metode tampilkan data digunakan untuk menampilkan data ke konsol, dan metode ini dipanggil 2 kali, sebelum dan sesudah perubahan data. Nah, kenapa outputnya bisa seperti ini? Karena konsep encapsulation itu pertama, data mahasiswa, nama, NIM, dan usia disimpan dalam properti private seperti nama, NIM, dan usia. Nah, properti ini tidak dapat diakses langsung dari luar kelas mahasiswa. Jadi, untuk mengaksesnya atau mengubah data, kita menggunakan properti publik seperti nama, NIM, dan juga usia yang memiliki metode getter dan setter. Lalu, dalam proses pengisian data diisi menggunakan metode setter pada properti publik. Misalnya, mahasiswa 1.nama yang berisi Windu Yoga Nugraha akan mengisi nilai Windu Yoga Nugraha ke properti private nama. Nah, kalau proses penampilan data ditampilkan menggunakan metode getter pada properti publik. Misalnya console write line nama kurung 0 lalu nama. Nah, itu akan mengambil nilai dari properti private nama dan menampilkannya ke konsol. Selanjutnya, perubahan data. Ketika kita mengubah nilai usia menjadi 21 dari 20, metode setter ini pada properti usia akan mengubah nilai properti private usia. Jadi ketika data dikembalikan lagi, nilai usia yang baru 21 akan digunakan. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Lebih sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.